Dari Ibu Maria Wiwi Romo. Romo menyampaikan tentang Allah yang sangat mengasihi manusia, mengapa COVID semakin mengganas sehingga semakin banyak yang wafat. Memang kematian adalah anugerah Allah, namun kematian karena COVID menurut saya sangat menyedihkan. Karena banyak jenazah umat Katolik yang tidak dapat mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit. Pemberkatan terakhir pada saat tutup peti ataupun pemakaman. Apakah karena manusia yang tegar tengkuk pada prokes, Romo, sehingga semuanya ini terjadi? Saya setuju dengan kalimat terakhir. Jadi COVID mengganas bukan karena Allah. Ya. COVID mengganas karena manusia yang tidak bisa diatur. Karena manusia yang tidak bisa menahan diri, menurut saya. Coba kalau manusia bisa menahan diri, akhirnya COVID ini toh bisa diatur. Manusia dengan rendah hati mau vaksin gitu. Sungguh menyedihkan bahwa waktu di Madura, kalau Anda lihat, mereka mau mendapatkan bantuan BST, bantuan sosial apa gitu, BST atau bukan bantuan dari uang, berupa uang. BLT, bantuan langsung tunai. Ya itu BLT, betul. Mau diberi BLT, lalu polisinya berkata hanya diberikan kepada orang yang sudah vaksin. Karena mereka pada tidak mau vaksin. Vaksin ada. Apa yang terjadi? Pulang mereka. Gitu. Kan artinya apa? Kalau orang yang divaksin kan akhirnya memperkecil gerakan dari COVID ini. Dan orang-orang ini tidak mau. Lalu kemarin juga menyedihkan. Beberapa gereja di Papua membakar masker, membakar vaksin dan mengatakan virus tidak ada di Papua, itu ada di Jakarta semuanya, kumpul di sana, gitu ya. Padahal Uskup Murwito saja dari Papua kena COVID gitu ya, gitu. Jadi memprihatinkan. Ini mengganas ya karena manusia, maaf ya, seperti Sodom dan Gomora itu tadi tuh. Kalau kita kembali kepada Sodom dan Gomora, Tuhan akan menyelamatkan kalau ada berapa 50, lalu 40, 30, 10, tidak ada gitu ya. Jadi manusianya memang sejak zaman dahulu sulit diatur oleh Tuhan. Iya, terima kasih Romo. Gimana Bu Maria sudah menjawab ya? Ya, terima kasih Romo Eko. Ibu Maria kalau masih belum puas, tanya aja kepada Tuhan ya, nanti saya bantuin. Kalau saya sudah dapat pemberkatan terakhir, kemudian saya ketemu Romo lagi, saya jelaskan. Ya, jangan ngajak Bu, jangan ngajak. Thank you Bu Maria. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ica, Romo. Romo mau tanya, bagaimana supaya punya keinginan atau kerinduan untuk rosario, berdevosi pada Bunda Maria dan lain-lain. Bukan hanya doa pribadi saja. Karena saya permandian umur 18 tahun, waktu saya kecil, saya beragama Buddha dan bersekolah di sekolah Kristen. Silahkan Romo. Ya, jadi bagaimana merawat sebuah keinginan untuk devosi kepada Bunda Maria gitu. Memang maaf ya, orang berdevosi itu kan namanya devote. Devosi kan di gereja Katolik banyak macamnya ya, tidak hanya pada Bunda Maria. Ada devosi kerahiman ilahi, ada devosi hati kudus Yesus, ada devosi kepada para santo santa pelindung, pada para malaikat, ada devosinya. Dan umumnya saya melihat, orang punya devosi yang kuat karena apa? Karena mengalami mujizat. Karena mengalami tersentuh oleh pertolongan doa orang-orang kudus, oleh doa Bunda Maria, oleh doa doa para santo santa. Jadi memang kita seringkali tidak bisa memaksakan diri, Saya juga harus seperti mereka berdevosi gitu. Tidak bisa memaksakan diri. Hanya gereja, Bapak Paus sendiri bahkan menganjurkan kita untuk berdoa rosario tiap hari. Menganjurkan, you like it or not. Kenapa? Karena Maria begitu
banyak memperlihatkan pertolongannya sepanjang sejarah perkembangan gereja. Jadi mungkin kalau kita belajar taat kepada apa yang dianjurkan oleh Bapak Paus, semoga doa saya untuk Anda, semoga pada saat Anda mengikuti apa yang dianjurkan oleh Bapak Paus, Bunda Maria pun memperlihatkan pertolongannya pada hidup Anda. Semoga menjawab doa saya. Kata itu penjelasan Iya, saya. Bu Ica ya. Iya. Ya. Kemudian ini ada dari Bu Hera Romo mengenai di Alkitab tertulis doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apakah definisi orang benar ini, Romo? Kita selalu minta santa-santa Romo untuk mendoakan kita. Apakah doa mereka lebih berkuasa karena mereka lebih suci atau karena mereka tahu berdoa sesuai kehendak Allah? Jadi pertanyaannya ini adalah apakah definisi orang benar? Kemudian tentang yang Romo-Romo yang mendoakan ini, Romo. Silakan Romo. Jadi para Romo itu belum tentu benar. Saya ini tersesat, makanya saya dicari orang. Banyak orang yang cari saya, kan orang dicari itu kan karena tersesat ya, jadi banyak yang dicari gitu. Jadi orang benar yang di dalam kitab suci mengatakan doa orang benar bila didoakan dengan yakin. Nah, orang benar itu apa? Orang benar adalah orang yang mendasari doanya bukan dengan ambisi, bukan dengan keinginan, bukan dengan kerakusan. Tetapi orang benar adalah yang mendasari hidup doanya dari apa? Dari kepercayaan dan berserah kepada Tuhan. Jadi orang benar itu doanya bukan mau ngatur Tuhan. Doa orang benar itu bukan merasa paling lebih tahu daripada Allah. Bukan. Doa orang benar adalah doa percaya dan berserah. Jadi kebenaran itu bukan karena dia tidak ada dosa lagi gitu ya. Zero failure kalau istilah saya itu. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Bukan. Jadi kebenaran itu bukan semata-mata bahwa tindak tanduknya baik di mata Tuhan. Kita tidak akan pernah sampai sana gitu ya. Jadi kebenaran itu adalah apa? Sikap doanya. Sikap doanya yang tidak semata-mata hanya ingin mengedepankan apa yang dia mau. Tetapi dia mengedepankan, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lebih tahu daripada hidupku, daripada diriku. Maka kami boleh memohon apa yang kami kehendaki, apa yang kami butuhkan, namun semuanya biarlah terjadi seturut kehendakmu dan demi kemuliaan namamu. Nah itu. Jadi didaraskan, kebenaran itu didaraskan dari sebuah dasar doa yang benar. Semoga menjawab. Gimana Bu Hera? Sudah menjawab ya? Terima kasih Romo. Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya Ibu Elizabeth Sylvia. Romo, orang yang meninggal karena COVID langsung dikremasi dan dilarung. Apakah rohnya secepat itu masuk penghakiman Tuhan ya? Ibu Elizabeth itu pertanyaannya susah sekali Bu Elizabeth ini. Apakah rohnya langsung? Jadi kalau Ibu lihat konsep dari kematian dalam gereja, bahwa pada saat manusia wafat dipanggil Tuhan, jiwanya itu langsung menghadapi pengadilan pribadi, gitu ya. Kan pengadilan pribadi. Maka disitulah kita kenapa mendoakan arwah orang beriman. Karena apa? Karena yang masuk surga itu dosa tidak pernah bisa masuk surga. Sedangkan manusia di dalam kehidupan pasti pernah terlilit oleh kehidupan dosanya. Maka pada saat ia meninggal, dia harus mempertanggungjawabkan kedosaannya itu dan disucikan
Bukan dicuci ya, tapi disucikan. Maka penyucian bukan pencucian. Penyucian disucikan dalam api penyucian. Purgatorium. Maka kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di alam penyucian, bukan jiwa-jiwa yang sudah di neraka gitu. Sudah di neraka sudah tidak bisa lagi gitu ya. Maka kita mendoakan orang roh jiwa itu yang ada di dalam api penyucian supaya Tuhan berkenan mengampuni, memberikan penyucian itu tidak selama-lamanya. Penderitaan itu jangan sampai berkepanjangan untuk orang ini gitu ya. Itulah doanya. Apakah rohnya? Ya, di dalam tradisi kita memang seperti itu gitu ya. Di dalam penghakiman, gitu. Penghakiman pribadi gitu. Kan ada penghakiman pribadi, lalu nanti terakhir penghakiman dengan Mesias yang bersama-sama gitu. Semoga menjawab Ibu Elizabeth Sylvia. Thank you, Romo. Ya, baik. Ya, selanjutnya Romo, ini kebanyakan semua pada nanyain teleponnya Romo ini Romo. Dan selanjutnya Ibu Agnes Indah Romo. Mau tapi tanya Romo Eko. Saya sudah doa dengan iman dan percaya, tapi ternyata suami saya masih dipanggil Tuhan setelah dibaptis. Berarti saya masih kurang percaya atau kurang berserahkah? Terus tambahannya, suami saya baru dibaptis, tapi imannya kuat sekali akan Yesus. Sampai hari terakhir dia bilang dijemput Yesus. Apakah dia akan masuk surga sebab dia baru dibaptis? Dahsyat ya, syukur kepada Allah bahwa ibu mempunyai suami dipanggil oleh Tuhan di saat dia begitu baik. Dan itu blessing, itu berkat gitu ya. Walaupun ibu mintanya bahwa suami tetap bersama dengan ibu, tapi Tuhan inginnya dia meninggal pada saat ia layak dan pantas. Jadi apakah saya kurang berdoa dengan sungguh-sungguh? Ibu sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan lihat, lebih baiknya bahwa saat itulah di mana suami ibu menghadap kepada Tuhan. Yang kedua, tadi Ibu berkata apakah baptisan baru, lalu dia bahkan berkata bahwa saya sudah dijemput Yesus. Apakah ini sebuah jaminan masuk surga? Yang harus saya katakan adalah kita menyikapi semuanya dengan sebagai orang beriman. Kita harus sadar bahwa surga itu adalah rahmat, anugerah dari Tuhan. Kehidupan kedamaian adalah anugerah dari Tuhan. Dan di situ pentingnya kenapa kita selalu memohon. Jadi hidup itu memang tak bisa lepas dari sebuah permohonan. Tuhan, kami mohon semoga Engkau bermurah hati. Jadi permohonan yang dilandasi oleh dasar apa? Oleh dasar kemurahan hati Tuhan. Jadi saya itu bermohon kepada Tuhan bukan karena Tuhan itu adalah Allah yang sok, Allah yang angkuh, Allah yang keras. Bukan. Kita bermohon kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang murah hati. Anda jangan bertanya, lah Romo kalau Allah murah hati ya nggak perlu diberi, nggak perlu diminta pun, toh akhirnya dikasih aja toh kan Allah murah hati. Ya betul, tapi dikasih aja. Pertanyaannya kan Allah juga perlu tahu kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita, kerendahan hati kita. Gitu. Jadi kan permohonan itu adalah sebuah sikap kerendahan hati kita. Dan ingat di dalam kitab suci, di dalam hidup spiritualitas, kerendahan hati adalah kunci untuk masuk ke dalam apa? Untuk masuk dalam keutamaan apapun. Maka pada saat kita memohon, kita percaya, bukan kita diam saja, kita memohon karena kita rendah hati. Kita mengakui ketidakpantasan kita. Maka di situ, apakah kita percaya bahwa kita percaya karena kemurahan hati Tuhan pasti seperti itu. Tetapi kita tetap bermohon karena kita mau memperlihatkan kerendahan hati kita, ketidakpantasan kita. Gitu. Jadi kan kita ini orang salah, kita ini berdosa gitu.
kok bisa-bisanya diampuni oleh Tuhan gitu. Kok bisa-bisanya dimaafkan oleh Tuhan. Saya jadi ingat kemarin kami debat ya dengan seorang bapak yang baru juga Katolik gitu. Yang baru juga Katolik, istrinya sudah Katolik lama gitu. Suaminya tuh baru Katolik dari Buddha juga. Lalu suaminya ini paling tidak suka perikop tentang anak bungsu yang hilang. Yang datang diampuni. Suaminya bilang, ini nggak bener, ini nggak bener, ini nggak bener, ini saya nggak suka ini. Betul. Karena mungkin konsep Allah yang Maha Rahim adalah konsep yang diperlihatkan oleh Yesus. Hanya Yesus yang memperlihatkan seperti itu. Kalau konsep lain kan hukum dulu, dihukum dulu tuh si anak bungsu itu dihukum. Baru nanti boleh diampuni. Tapi Tuhan tidak seperti itu konsepnya. Allah itu melihat pertaubatan, kerendahan hati si bungsu, langsung menerima. Itu yang diperlihatkan oleh Yesus tentang Bapa kita. Terima kasih, semoga menjawab. Bu Agnes, semoga menjawab ya. Selanjutnya, Romo dari Bu Sapta. Apakah jiwa yang sudah masuk ke neraka tidak bisa berubah status? Nggak bisa. Bagaimana, Romo? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, tidak bisa. Walaupun kita doakan, Romo? Nggak bisa didoakan kalau disuruh di neraka. Kita mendoakan orang yang di api-api penyucian, Bu, di mana-mana. Oh, baik. Bu Sapta sudah menjawab. Dan ya. Karena kerahiman Tuhan pun, nah itu kan karena kerahiman Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kita percaya bahwa orang sejahat apapun pasti pernah punya kebaikan. Maka disitulah para santo-santa, terutama Santa Faustina. Santa Faustina adalah seorang santa yang sangat meminta orang-orang untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian, supaya tidak jatuh ke dalam neraka. Jadi supaya tidak berkepanjangan gitu. Maka kalau orang sudah fail gagal banget masuk ke neraka, berarti ya tidak bisa diselamatkan kembali gitu. Yang di api penyucian kita bisa mohon, dan itu yang didoakan oleh kita. Sorry, baik, Romo. Saya boleh nanya lebih jauh, Romo? Jangan di situ aja, jangan jauh-jauh. Romo, gini, misalnya gini, ada orang yang bunuh diri, ya. Sebelum bunuh diri dia membunuh keluarganya dulu, habis itu bunuh diri. Saya suka berpikir bahwa dia akan masuk neraka, gitu ya. Saya suka berpikir begitu, gitu. Jadi saya doain terus sih Romo gitu. Tapi saya jadi tadi karena Romo bilang kalau sudah masuk neraka nggak bisa berubah status. Saya kok merasa kayak Tuhan Yesus kan datang untuk menyelamatkan semua ya gitu. Saya terasa dia membunuhnya juga mungkin out of, ya saya nggak bisa mengerti gitu, tapi pasti ya seperti Romo bilang, pasti dia melakukan melakukan yang baik sebelum hidupnya, sebelum dia mengakhiri hidupnya. Gitu. Itu jadi membuat saya sendiri berpikir saja gitu. Jadi saya kayaknya doain terus, tapi kok kayak saya lihat kalau udah di neraka gimana ya gitu, masa nggak ada belas kasih gitu untuk dia. Gitu. Nah, Ibu salah konsep. Ibu taunya bahwa dia di neraka bagaimana? Ibu yang meletakkan dia di neraka, bukan Tuhan. Jadi ibu yang meletakkan dia di neraka. Jadi letakkan dia di api penyucian. Pada saat ibu meletakkan dia di api penyucian, ibu selalu bisa berharap, selalu bisa berdoa bagi jiwa ini. Dan betul, saya juga sama. Kalau saya diminta untuk mendoakan orang yang bunuh diri, saya masih mau. Saya masih datang. Tapi kalau misa memang tidak diperkenankan ya, kalau dalam gereja Katolik itu aturannya gitu ya, di dalam aturannya. Tetapi untuk berdoa saya tetap. Artinya apa? Tuhan, saya mohon, dia begitu putus asa, dia kehabisan rasa kepercayaan. Mungkin karena terlalu banyak penderitaan dalam hidup dia.
Sehingga dia tidak bisa melihat lagi, tidak bisa melihat lagi cercah-cercah kebaikan. Saya tetap mendoakan semoga engkau berbelas kasih. Gitu. Saya tidak menempatkan dia di dalam neraka, toh Tuhan pun tidak pernah menempatkan dia langsung ke dalam neraka, gitu ya. Jadi lihat, jangan selalu menjadi hakim. Gitu ya. Yesus belum datang sebagai hakim loh, belum datang loh. Itu nanti datang yang kedua. Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Sampai sekarang, keselamatan itu tidak berhenti. Sampai sekarang. Maka keselamatan pun masih terjadi untuk orang-orang yang meninggal. Ya, selama dia didoakan oleh kita. Maka percayalah pada saat Anda mendoakan, walaupun dia menghabisin orang-orang yang dia cintai, dan dia akhirnya begitu kecewa dan bunuh diri, kita mendoakan mohon rahmat belas kasih Tuhan. Penting sekali, butuh sekali orang yang seperti itu. Semoga menjawab Ibu Sabto Suito. Terima kasih Romo, iya menjawab. Sama-sama Ibu ya. Selanjutnya Romo, ini kita tutup ya, tinggal 2 Syukur pada Allah. lagi. Terakhir ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, kemudian kita selesai ya Romo. Dari Pak Hiro Chan, apakah abu orang mati yang dilarung ke laut atau sungai boleh ditabur atau harus dimasukkan ke dalam guci, Romo? Yang kedua, sekarang yang kedua. Yang kedua sekalian ya Romo. Tidak, bukan. Bukan. Oh, yang kedua yang dimasukkan ke dalam guci. Iya, benar. Jadi gereja tidak menyarankan lagi untuk ditabur, gitu ya, dimasukkan ke dalam guci. Itu diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Ya. Pak Hiro, semoga menjawab ya, Pak Hiro. Oke, selanjutnya Romo, kalau ini pertanyaan semua mungkin ya Romo. Romo, agar doa cepat dikabulkan bagaimana, Mo? Ini Bu Isyana, dari Bu Isyana, Romo. Mewakili kita semua, Romo. Para ibu yang terkasih, itulah sebabnya kenapa saya sulit diminta oleh orang Singapura tuh kayak gini. Maunya instan ya Romo. Bagaimana supaya doa itu cepat dikabulkan oleh Tuhan? Saya kok terbalik ya. Saya kalau berdoa, saya bukan minta dikabulkan oleh Tuhan. Saya minta menjadi orang yang mampu menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi doa itu tolong jangan merubah Tuhan. Doa itu harus berusaha untuk merubah hati kita. Jadi kan pada saat manusia bisa merubah hatinya, bisa melembutkan hatinya, maka setiap peristiwa demi peristiwa bukan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian penyesalan, bukan sebagai melihat peristiwa demi peristiwa sebagai rangkaian-rangkaian yang menyakitkan karena tidak sesuai dengan harapan saya. Bapak Ibu yang terkasih, maaf, hidup di dunia selalu kita harus menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Bahkan Anda menikah dengan seseorang yang tidak seperti yang Anda impikan, toh. Dulu Anda berharap dia bla bla bla, sekarang ya ampun, kampret banget gitu ya. Jadi terakhir untuk menutup Ibu Lydia, saya ingat sekali apa yang dikatakan sebagai serenity prayer. Tuhan berikan aku kekuatan untuk merubah hal-hal yang bisa dirubah dalam hidupku. Berikan aku kerendahan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Jadi di sini akhirnya doa itu seperti membuka tangan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau ngasih apa? Di dalam tanganku, aku terima.
Engkau mau mengambil apa yang ada di dalam tanganku, aku terima juga. Dan setelah itu aku genggam, aku hidupi. Itulah doa. Jadi doa itu bukan menggenggamkan tangan, tetapi membuka tangan. Kita berani menerima kalau Tuhan memberi sesuatu. Dan kita pun berani relakan pada saat Tuhan mengambil sesuatu dari tangan saya. Jadi kalau Anda bertanya apa yang membuat supaya doa cepat dikabulkan, jawaban konyol saya adalah, jadilah Anda sebagai Tuhan. Terima kasih.